Shalom, Horas Bapak Ibu, warga jemaat HKBP Keramat Jati dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan ini adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu, sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk atau keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan akan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 18. Demikian dikatakan, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu benar-benar mengakui bahwa apa yang telah diciptakan dan dilakukan oleh Tuhan Allah mempunyai dampak yang sangat baik di dalam kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Bahkan menjadi sukacita yang besar dalam hidup kita, karena dari apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah itulah maka kita dapat hidup dengan baik. Tentu kita sebagai orang percaya sudah mengakui bahwa segala apa yang sudah kita rasakan itu adalah atas perbuatan Tuhan. Yang tentu kita harus tetap menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diciptakannya, di mana kita berada, agar dapat memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Allah bagi kita melalui Nabi Yesaya. Yang tentu apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah itu harus disyukuri. Karena semua ciptaan Tuhan Allah dikatakan baik
dan sangat berguna bagi kita manusia. Kalau Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan baik, lalu diberikan kepada kita manusia, sudah pasti kita manusia harus bertanggung jawab untuk tetap melindungi, merawat, dan menjaganya agar tidak mendatangkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita manusia. Karena melalui ciptaannya lah kita manusia dapat merasakan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita agar dapat hidup dengan baik, hidup dengan tenang. Dalam arti apa yang ada di tengah-tengah dunia ini dapat dinikmati dan dirasakan, karena itu semua adalah perbuatan dari Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sejak awal ketika bangsa Israel kembali dari masa pembuangan di Babel dan sudah berada di tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah, yaitu tempat yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Mereka sudah diingatkan agar tempat yang mereka diami dapat memberikan kehidupan yang baik, dapat memberikan berkat bagi mereka yang tentu harus mereka jaga dengan baik, yang membuat mereka juga bersuka cita dengan cara memanfaatkan tempat mereka menjadi sumber kehidupan. Oleh karena itu, kita tentu berpengharapan sebagaimana kita sudah rencanakan di mana kita berada. Tempat yang kita diami dapat memberi kenyamanan dan ketenangan bagi kita. Karena di tengah-tengah, di tempat di mana kita berada, disitulah kita beristirahat dengan baik, sebagaimana juga diinginkan oleh Tuhan, karena Tuhan menghendaki agar kita dapat merasakan dan dapat menikmatinya dengan penuh sukacita. Namun kita harus tetap memohon perlindungan dari Tuhan agar kita dijauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu ketentraman kehidupan kita. Sebagaimana kita lihat yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang mengganggu kehidupan umat manusia, yang mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita selalu berpengharapan agar dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Karena kita tetap diberi kekuatan agar dalam menjalani kehidupan ini kita dapat mencapai apa yang kita harapkan. Tentu semua akan kita terima melalui berkat dari Tuhan Allah, sebagaimana disampaikan dalam nats ini tadi. Karena Tuhan akan menciptakan sesuatu yang sangat baik, yang membuat kita penuh sorak-sorak dan akan tetap dalam kehidupan yang bersukacita. Tuhan kiranya melindungi, memberkati kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dan memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu bersekutu dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali supaya kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari di tengah-tengah dunia yang Tuhan telah ciptakan dapat kami nikmati dan menjadi berkat dalam kehidupan kami.
Tapi kami tetap memohon kekuatan dari Engkau, supaya kami dapat melakukan semua perbuatan kami yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi kami dalam menjalani kehidupan kami, khususnya semua jemaat-Mu yang melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Dan dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhanlah yang selalu melindungi, menyertai, dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaannya, mereka dapat memperoleh kekuatan melalui pertolongan-Mu. Dan dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu melindungi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Berikan kesehatan kepada mereka, sembuhkan mereka dari penyakitnya, sehingga mereka juga dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya, dan tetap hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa hadir, melindungi, memberkati semua jemaat-Mu, agar tetap dalam sukacita dan dapat mensyukuri semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Kami menyerahkan kepadamu apa yang direncanakan oleh gereja-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan dapat menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga semua jemaat-Mu dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dalam melakukan semua aktivitas kita. Shalom.